Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk anak-anak hebat. Halo kelas 10 IPA SMA Al-Falah. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu Zara ya. Nah, kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Supaya pembelajarannya lancar ya. Nah, berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Coba duduknya dirapihkan, pokoknya senyaman mungkin ya, karena pembahasan ini lumayan agak lama ya. Jadi kalian juga bisa mencermati dan memahaminya lebih baik lagi gitu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang beriman kepada malaikat. Yang pertama, ada pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau meyakini. Iman dari segi istilah juga meyakini setulus hati yang makar kuat. Mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut Muhammad Quraisyab juga, kata malaikat berasal dari kata bahasa Arab, yaitu malaka, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata laaka ya, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah juga, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah yang taat dan patuh serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Nah, yang selanjutnya ada hukum beriman kepada malaikat. Sebelumnya Ibu mau bertanya, beriman kepada malaikat itu rukun iman yang keberapa? Ayo. Ya, betul. Beriman kepada malaikat itu rukun iman yang kedua. Nah, beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis yang terkait. Nah, hadis dan ayat Quran yang terkait yaitu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul beriman kepada apa yang diturunkannya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nah, itu Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW pun beriman kepada ketetapan Allah yang ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 285 ya. Dan ada hadis yang menerangkan tentang beriman kepada malaikat juga yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW muncul di tengah orang-orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhir nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan selanjutnya poin ketiga yaitu penciptaan malaikat. Nah, mengingat sedikit pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib termasuk malaikat, sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat dengan pedoman kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan, yaitu ciri-cirinya ya untuk kalian. Di riwayat Muslim.
Keterangan lain tentang malaikat sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Fatir ayat 1 disebutkan bahwa malaikat mempunyai sayap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala penciptaan langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan atau untuk mengutus sebagai macam urusan. Yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Fatir ayat 1. Keterangan yang tadi sudah jelas ya, bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap ya. Sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat itu memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran, nah, atau hadis, patutlah kita meragukannya ya, sebab tidak ada dalam hadis dan Qurannya seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu perbedaan malaikat, manusia, dan jin ya. Di sini malaikat yaitu makhluk gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, yaitu tidak memiliki nafsu ya, dan memiliki akal pikiran bersifat statis ya. Itu untuk malaikat. Nah, untuk manusia, yaitu manusia itu nyata ya, dapat terlihat wujudnya, memiliki nafsu seperti ingin makan, ingin minum, yaitu termasuk nafsu ya. Dan ada yang taat dan ada yang durhaka, itu manusia ya, berbeda lagi dengan malaikat. Malaikat semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia berjenis kelamin, ada yang wanita, ada maupun yang laki-laki, yaitu berjenis kelamin ya. Nah, manusia juga yaitu memiliki nafsu seperti makan, minum, tidur. Nah, itu nafsu manusia ya. Nah, memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis ya. Nah, untuk perbedaan jin ya, yaitu jin itu gaib ya, tidak terlihat, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka. Jadi maksudnya itu di sini tuh jin tuh ada 2 golongan, ada jin yang muslim, ada jin yang kafir ya. Nah, jin juga berjenis kelamin seperti manusia, ada laki-laki maupun perempuan. Nah, jin juga bisa makan, tidur, seperti manusia lah, beraktivitas seperti manusia. Nah, memiliki akal pikiran juga, seperti itu. Untuk perbedaan malaikat, manusia, dan jin ya. Adapun yang selanjutnya yaitu nama malaikat yang wajib kita ketahui. Itu ada 10. Yang pertama ada malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Dan yang selanjutnya ada malaikat Mikail. Tugasnya memberikan rezeki kepada semua manusia. Dan yang selanjutnya ada malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala. Dan yang selanjutnya ada malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa. Yang selanjutnya ada malaikat Munkar dan Nakir, bertugas menanyakan perbuatan dan amal manusia setelah meninggal di alam kubur. Dan yang selanjutnya ada malaikat Rakib yang mencatat perbuatan baik, dan ada malaikat Atid juga yang mencatat perbuatan buruk. Dan yang selanjutnya ada malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang selanjutnya malaikat yang 10 yaitu malaikat Ridwan, tugasnya bertugas menjaga pintu surga. Dan selanjutnya ibu akan menayangkan sebuah video yang harus kalian amati ya. Setelah itu coba kalian analisis video tersebut ya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Anak-anak, yang di dalam siapa? Mawar, Pak. Mawar? Iya. Mawar lagi? Iya, Pak. Ini ada apa? Dari Kamis, Pak. Loh, ini ulangan ya?
Ini, Sabrina. Ya Pak, makasih Pak. Ini Adel. Makasih Pak. Masuk ya. 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 Di sini tulis nama nomor kelas. Dikerjakan. Bapak kasih waktu 1 jam pelajaran. Ya Pak. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya Pak. Selamat mengerjakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Ya, dicari sama Bu Hati. buat Ya, di mana? di kantor Pak. Sekarang ya. Ya. Anak-anak, Bapak pergi ke kantor dulu ya. Ya Pak. Mengerjakan dengan jujur. Ya Jangan sampai ada menunda ya. Ya. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Belum Pak. Belum Pak. Udah Belum. lagi Pak. Ada lagi ya? Ya. Pak, belum Pak. Setelah kalian mengamati video yang Ibu berikan, tugasnya yaitu coba kalian analisis ya video tersebut, sajikan ulang hasil analisis kalian ya dengan mengaitkan dalil-dalil yaitu ayat Al-Qur'an maupun hadis ya. Kalian kaitkan hasil analisis kalian dengan dalil supaya kuat gitu ya analisis kalian itu. Pembentukannya boleh berupa video maupun PPT ya. Dan tugasnya kalian kumpulkan besok jam 23.00 ya paling lambat. Besok jam 23.00. Nah, untuk kesimpulannya yaitu malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang wajib kita imani dari rukun iman yang 6 itu ya. Yang pertama ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Nah, ini iman kepada malaikat yang kedua. Iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, hari akhir, qada dan qadar. Nah, dan selanjutnya yang wajib kita ketahui malaikat ada 10 seperti yang telah Ibu jelaskan tadi ya dengan tugas-tugasnya. Jadi kita harus percaya akan adanya malaikat. Jadi kita itu harus berhati-hati ketika kita akan berbicara, bertingkah laku, karena setiap apa yang kita ucapkan atau yang kita perbuat, malaikat itu akan selalu ada di sekeliling kita. Seperti itu ya. Kita bacakan hamdalah bersama-sama biar barokah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa tugasnya ya. Besok terakhir dikumpulinnya jam 23.00.